dasar dharma yang pertama kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggapan kakak pada anak pramuka yang pacaran tuh bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama dengan saya Iqbal Maulana Yusuf. Kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan. Kemarin saya sudah memosting di grup WA ya, menanyakan request dari teman-teman bertanya kepada saya tentang pencitraan di pramuka itu seperti apa. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Mau tahu keseruannya? Langsung saja simak video berikut ini. Namun apabila kalian suka dengan video ini, alangkah lebih baiknya tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu dari Kak Nurul Naim, alumni SMK Miftahul Ulum Boarding School, Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Ini bertanya, Kak, kenapa pramuka identik dengan tunas kelapa? Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Tunas kelapa yaitu adalah cikal. Itu diciptakan oleh seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian, juga tokoh pramuka. Kemudian lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Nah, kenapa alasannya Bapak Departemen tersebut menggunakan tunas kelapa? Kalau kita analisa, tunas kelapa itu sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari akar, mulai dari bawah akar sampai ke ujungnya pun juga berbagi ya, maksudnya tuh berguna untuk semua orang, mulai dari akarnya, mulai dari pohonnya, mulai dari tangkainya, mulai dari daunnya pun juga bisa kita manfaatkan. Jadi intinya tunas kelapa itu kan tunas kelapa atau cikal itu akan sebagai cikal generasi bangsa untuk melanjutkan generasi ke selanjutnya. Dan bagaimana tunas kelapa itu dan bertumbuh menjadi pohon kelapa yang menjular tinggi ke atas, yang bagaimana pohon tersebut dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan pohon tersebut juga banyak manfaatnya. Oke, dari itu pertanyaan seterusnya yaitu dari Kak Rahmawati dari Pangkalan SMK Miftahul Ulum Boarding School, Wonosalam, Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Oke, kenapa seorang pramuka harus mengetahui undang-undang tentang pramuka dan bagaimana menyikapi jika ada seseorang pramuka yang gemar dan aktif dalam bidang pramuka tapi tidak mengetahui landasan atau asas dan undang-undang tentang pramuka. Nah, disebut ini undang-undang pramuka atau dasar mengenai tentang pramuka yang disebutkan ini. Dan bagaimana jika seseorang itu tidak mengetahui landasan atau tidak mengetahui dari asas pramuka namun ia senang melakukan pramuka. Seperti contoh kayak gini. Ada orang yang bermain sepak bola, suka bermain sepak bola. Namun orang tersebut tidak mengetahui peraturan-peraturan yang di dalam sepak bola tersebut. Terus bagaimanakah dari pemain tersebut apa dia bisa melakukannya dengan baik atau enggak? Otomatis kalau mohon maaf itu sebuah asal-asalan, bermainnya cuman asal-asalan. Sama halnya dengan pramuka. Nih, pramuka ada seorang yang gemar sekali ingin mengikuti kegiatan pramuka. Namun ada suatu kendala yang berkaitan dengan pramuka, namun ia tidak mengetahui apapun. Terus bagaimana? Apakah dia bisa menyimpulkannya atau bisa menanganinya? Otomatis orang tersebut tidak bisa menanganinya atau mengatasinya. Namun alangkah lebih baiknya jika seorang pramuka tersebut mengetahui undang-undang tentang pramuka, yang pada akhirnya orang tersebut itu dapat melakukan pramukanya dengan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Mutia, kontingen Blora Raimuna Daerah 2020. Ini bertanya, Kak, kalau kakak pas di dunia pramuka pasti sangat sekali menerapkan jika hajduk menempel di tanah maka akan membaca dasar dharma 10. Nah, jika di luar pramuka tetapi memakai seragam pramuka, contoh saja saat sekolah. Nah, kalau kakak hajduknya
menyentuh tanah apa yang kakak lakukan itu? Kalau aku sih enggak, lebih baik ke mencium hasutnya. Kemudian terus dasar dharma yang pertama kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggapan kakak pada anak pramuka yang pacaran tuh bagaimana? Oke, akan saya jawab. Ini seru sekali ya. Oke, saya jawab. Benar, dalam pendidikan pramuka itu disuruh disiplin. Itu terdapat pada dasar dharma yang ke-8, disiplin, berani dan setia. Terus jika ada suatu sebagai contoh Bantara sama adik-adik penegak. Terus bagaimana bagaimana Bantara tersebut memberikan atau memberi pelajaran kepada adik-adik yang melalui tersebut. Dan jika orang-orang atau adik-adik yang tidak hafal dasar dharma bisa dilakukan seperti itu. Semisal ada contoh adik-adik yang pada saat dia kok melakukan sesuatu, dia hadutnya menyentuh tanah, kemudian kakak Bantara menyamperin itu Dek, itu hadut kamu menyentuh tanah, kemudian diberi hukuman yaitu melakukan 10 dasar dharma. Terus jika kalau terdapat pada kita, bagaimana sikap kita kalau seumpama kita kok hadut kita kok menempel ke tanah atau menempel ke tanah? Alangkah lebih baiknya kalau menurut saya itu lebih kita jaga mengenai hasdu kita. Apalagi hasdu kita itu berwarna merah putih itu tanah air kita yang harus kita jaga gitu kan. Untuk itu harus lebih berhati-hati lagi. Atau jika suatu saat kita kok menyentuh tanah, benar sih apa yang dikatakan Kak Mutia, kita harus menjaganya. Dan alangkah lebih banyak kita itu mencium. Itu menurut saya, entah mau dari yang lain atau bagaimana. Mungkin ada yang mengasih jawaban, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan gitu. Dan kemudian terus bagaimana dasar dharma yang pertama kali? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tanggapan bagaimana jika ada seorang anak pramuka yang pacaran itu? Kalau menurut saya ini sangat unik sekali ya. Kalau menurut saya tuh ini dasar dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Perbuatan ini harus suci yang dimaksud kita dapat melakukan perbuatan yang baik-baik itulah. Dan masuknya lagi ke dalam dasar dharma yang ke-1, yaitu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan untuk berpacaran atau melakukan zina kecil itulah. Sebagaimana wala taqrabuz zina itu kan, janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Sedangkan kita kalau seumpama pegangan tangan itu saja sudah menimbulkan dosa. Apalagi pacaran itu. Dan kalau menurut saya kita dapat menerapkan tentang metode kepramukaan. Dan di situ terdapat sebuah poin, yaitu satuan terpisah. Yang dimaksud satuan terpisah ini apa? Yang satuan terpisah ini itu kan ada golongan putra dan golongan putri, makanya itu berbeda-beda. Akan tetapi baliknya lagi di dasar dharma poin yang ke-10 dan poin ke-1, yaitu kita harus mentaati agama kita. Jika agama kita kok tidak boleh melakukan pacaran, alangkah lebih baiknya kita tidak melakukan pacaran. Apalagi di dalam pramuka itu sudah menerapkan tentang sistem satuan terpisah, makanya itu tidak boleh untuk berpacaran. Itu menurut saya. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Nauli ya. Kak Nauli, kontingen Demak Aremona Daerah 2020. Pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai pramuka di era generasi Z atau generasi 5.0? Kalau menurut saya, dalam pramuka di generasi Z atau generasi 5.0 ini,
pramuka itu harus banyak motivasi atau banyak inovasi yang dikembangkan oleh pramuka. Seperti contoh, kita kan hidup di zaman era sekarang, apalagi di zaman besok kita akan menghadapi tentang generasi 5.0. Kita harus lebih banyak memanfaatkan teknologi-teknologi canggih yang terdapat pada generasi tersebut, yang bagaimana kita dapat menciptakan atau meluangkan nilai-nilai positif yang terdapat pada yang bersangkutan dengan nilai-nilai pramuka. Apalagi di zaman masa pandemi ini kan, kita tidak bisa berkumpul atau tidak bisa melakukan secara tatap muka. Akan tetapi kita dapat melakukan seperti contoh Raimuna daerah ini se-Jawa Tengah. Bagaimana kita bisa melakukan Raimuna ini? Padahal kan Raimuna itu kan ajang berkumpul penegak pandega. Seperti contoh ya kayak gini, kita dapat menggunakan Zoom secara online lewat rumah melalui teknologi dari HP, yaitu menggunakan aplikasi Zooming. Kemudian secara tatap maya, bukan tatap muka, secara tidak langsung kita sudah melakukan perkumpulan tersebut. Itu dari mana? Itu kan itu juga kan bisa menerapkan teknologi yang ada di sekitar kita, atau teknologi di masa sekarang. Apalagi kok di masa mendatang, generasi 5.0 kita harus banyak inovasi dan kreatif untuk menghadapi tentang pramuka yang akan terusnya gitu. Apalagi saat ini ada yang namanya pramuka milenial, yaitu dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Blora Widodo SPD MPD, mengumumkan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Informasi Digital atau disingkat dengan nama Saka Milenial, adalah suatu pramuka yang dibentuk bagi anggota muda gerakan pramuka yang meminati pengetahuan dan meningkatkan literasi digital dan TIK, terutama menghadapi era industri 5.0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila kok ada yang menambahkan atau menyanggahnya, bisa komen di bawah sini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.